Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Ini adalah utusan dari House of Shadowblight. Arhat Hyperblight, seni energi dan basis kultivasinya telah mencapai puncak fase ke-8, memberinya perintah inkarnasi pikiran. Dia berada di puncak, berada di tingkat Master of Energy. Para penguasa klan lainnya saling bertukar pandang dan akhirnya bangkit dengan canggung. Arhat Hyperblight tertawa dalam mode gelap, menyebabkan merinding naik pada semua orang yang hadir. Ada beberapa alasan kami menargetkan klan Yang, katanya. Pertama adalah Yang Zan yang perkasa. Di beberapa titik di masa lalu, ia menggunakan pabrik air mastery, yang membuatnya menjadi kapal yang sempurna untuk membuat boneka burung layang-layang terbang. Kedua adalah teknik bela diri misterius klan Yang, tinju raja tak terkalahkan. Ketiga, dan yang paling penting, adalah bahwa House of Shadowblight ingin mendapatkan Yang Susu, yang merupakan saudara angkat Yang Zan, dan yang juga seorang murid dari Demi Immortal Institute. Kita tidak bisa masuk ke Demi Immortal Institute, tetapi jika Yang Clan berada dalam bahaya, dia pasti akan datang membantu mereka. Lagi pula, dia sudah lama mengadopsi nama keluarga yang untuk dirinya sendiri. Dengan itu, Arhat Hyperblight kembali tertawa kecil. Ini sedang berubah menjadi pertarungan antara dua sekte yang mendominasi secara masif. Itulah yang dipikirkan semua tuan klan lain saat mereka bertukar tatapan yang aneh. Di benua kaya subur, ada banyak klan kaya dan kuat, tetapi mereka umumnya ada pada tingkat yang lebih rendah daripada hakim kota, yang pada gilirannya ada pada tingkat yang lebih rendah daripada sekte besar. Hanya dinasti Sage leluhur yang cukup kuat untuk menyaingi sekte. Rekan-rekan Tuan, kata Tuan Chen, kita akan memastikan bahwa kali ini, klan Yang jatuh untuk selamanya. Setelah kita berurusan dengan Yang Zan, cabang-cabang pembantu akan lebih mudah ditangani. Adapun Dewan Tetua Ketua mereka, para ahli dari House of Shadowblight akan merawat mereka. Chen Clan dan House of Shadowblight akan memberikan banyak manfaat bagi semua klan Anda. Dan sekarang, mari kita mulai membahas rincian tentang bagaimana kita akan bergerak. Dan dengan demikian, konspirasi mulai terbentuk. Asteris. Beberapa hari telah berlalu sejak forum Yang Clan. Orang-orang di Yan Heaven telah mencatat bahwa pelayan itu membersihkan bisnis dan menyerahkan kekayaan klan kepada hakim kota. Tak lama, semua orang tahu bahwa garis keturunan langsung Yang Clan akan bangkrut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Yang Qi lumpuh, dan kedua saudaranya telah diracun. Semua orang berbicara tentang bagaimana klan Yang turun. Di rumah Yang Clan, banyak dari para pelayan, dan penjaga menjadi sangat gugup. Adapun Yang Zan, selain membersihkan kekayaan klan, ia juga mengirim orang untuk menyelidiki keadaan keracunan putranya, dan untuk mencari obat antidotal. Yang Qi menyaksikan semua itu terjadi, dan tidak dapat membantu. Yang bisa dia lakukan adalah tetap berada di pengasingan berlatih kultivasi. Hanya jika dia bisa masuk ke level yang lebih tinggi, dia bisa membantu klan dan keluarganya. Asteris itu adalah malam yang cerah, dengan sungai bintang membentang di atas kepala, berkilau secara misterius. Di luar Yan Heaven, di barisan pegunungan yang dikunjungi beberapa orang, Yang Qi terlihat berlari dengan kecepatan tinggi saat ia berlatih. Energi berputar di sekelilingnya ketika ia merobek udara, menyebabkan suara gemuruh bergema di sekelilingnya. Dia sekarang mampu menempuh jarak yang sangat jauh dalam perjalanan, sekitar 500 km di siang hari, dan 400 di malam hari. Selain itu, ia maju dalam kekuatan fisik dan seni energinya. Selama beberapa hari terakhir, setiap hari dia akan melakukan perjalanan ke pegunungan liar beberapa ratus kilometer di luar Yan Heaven. Di sana, dia akan menumbuhkan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Lagi pula, aura kebangkitan Mega Mammoth begitu kuat sehingga para ahli top yang ada di dekatnya akan melihatnya. Setelah sekitar 5 atau 6 hari kultivasi, energi sejatinya berdenyut, tampaknya berada di ambang mendorong menuju terobosan. Setelah berlari sebentar, dia mencapai sebuah lembah di dalam pegunungan. Itu kira-kira berbentuk labu botol, dan sangat misterius. Tidak ada binatang buas, tidak ada ular, tidak ada suara apapun. Alasannya adalah bahwa aura kekuatan God Mammoth penghancur neraka begitu jahat, sehingga binatang tidak bisa menghadapinya. Bahkan binatang buas yang paling ganas pun tidak akan berani bergerak begitu mereka merasakannya. Tempat ini akan dilakukan, gumam Yang Qi, menanam kakinya seperti mammoth, dan memutar lengannya seperti belalai. Dia mengeluarkan teriakan yang bergema di lembah, bahkan menyebabkan longsoran batu kecil. God Mammoth penghancur neraka, Mega Mammoth, bangun. Dia mendorong seni energinya ke batas mereka,
menyebabkan mamut petir mengirim aliran listrik melalui dirinya, mengisi seluruh bagian tubuhnya. Retak, itu seperti suara kepompong yang terbuka, dan seekor kupu-kupu muncul. Aura megah muncul dari atas kepalanya, menyebar dengan liar ke segala arah. Di belakangnya, mungkin saja melihat dua mega mamut kuno, liar dan penuh kegilaan, siap menginjak-injak apapun di jalan mereka. Partikel kedua sekarang terjaga, yang Ki sekarang memiliki kekuatan dua mega mamut kuno. Mega mamut kuno jauh dari gajah modern, dengan sentakan yang mudah, mereka bisa mencabut pohon-pohon besar. Mereka sekitar 3-4 kali ukuran gajah, dengan bulu-bulu tebal yang tahan terhadap segala macam senjata. Kulit mereka seperti tembaga, dan tulang mereka seperti besi, dan beberapa dari mereka bahkan dapat memanipulasi energi vital langit dan bumi untuk menghasilkan seni energi yang mirip dengan yang diciptakan oleh manusia. Karena semua hal itu, mereka sepenuhnya mendominasi semua binatang buas di zaman kuno. Menurut legenda, Mega Mammoth sebenarnya adalah keturunan God Mammoth. Bagi seorang pemuda seperti Yang Qi untuk bisa melepaskan kekuatan dua Mega Mammoth kuno hampir terlalu menakutkan untuk dipahami. Energi meletus dari semua pori-porinya, disertai dengan suara menusuk seperti peluit uap, atau dengung lebah yang tak terhitung jumlahnya. Yang Qi menyilangkan lengannya, menyebabkan energi sejati yang sebelumnya tidak terlihat mulai terbentuk. Itu dikumpulkan di telapak tangannya, kemudian dituangkan keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menjadi korporeal. Dalam beberapa saat, itu telah mengambil bentuk tombak purba yang kacau balau. Ini adalah fase ke-6 seni energi, tingkat energi senjata, ambil energi, dan bentuk menjadi senjata. Tombak panjang berdenyut dengan aura neraka, rupanya asalnya adalah aliran energi sejati yang unik yang disediakan oleh kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Internal Deity Spear, fase ke-6 dari seni energi adalah tingkat senjata energi, di mana energi seseorang dapat dibentuk menjadi senjata. Senjata semacam itu tidak diciptakan secara acak, mereka diatur oleh aturan dan mekanika yang kompleks. Mereka dibuat dari berbagai jenis energi sejati, dan kemudian dipanggil melalui berbagai titik akupuntur dalam tubuh manusia, sesuai dengan apapun seni energi yang unik bagi praktisi itu. Jika senjata itu dibuat secara acak, mereka jelas tidak akan sangat kuat, dan akan mudah dikalahkan dalam pertempuran. Adapun Infernal Deity Spear Yang Qi, itu primitif dalam konstruksi, dan hampir tampak seperti itu terbuat dari batu. Itu berdenyut dengan aura neraka, dan memiliki ujung berwarna merah darah yang akan menyebabkan siapapun yang melihatnya merasa seolah-olah jiwa mereka akan ditarik ke neraka jika mereka terus mencari. Dengan tombak ini di tangan, Yang Qi merasa seolah-olah dia sebenarnya adalah dewa neraka. Infernal Deity Spear, teriaknya, menusuk dengan tombak. Seketika, kekuatan Mega Mammoth naik di dalam dirinya, menyebabkan pusaran muncul di dalam tubuhnya. Ini bukan pusaran biasa, melainkan pusaran neraka. Begitu pusaran ini beraksi, energi ledakan meledak. Dengan itu, dia melempar Infernal Deity Spear, yang melesat di udara, terbang beberapa ratus langkah sebelum menusuk ke sisi gunung. Gunung itu seperti tahu lembut bagi tombak, yang memancarkan gemuruh besar saat menumbangkan gua besar yang begitu dalam sehingga sulit untuk melihat ujungnya. Kekuatan seperti itu, tombak ini sangat cepat dan kuat sehingga jika aku menggunakannya untuk melawan Yang Qi dan seni energi esnya yang dingin, aku tidak akan kesulitan sama sekali mengalahkannya, dan dia berada di fase ke-8. Yang Qi mengintip ke dalam gua berasap yang telah ditebang, dan tiba-tiba memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang kekuatan-kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Apakah itu metode pembentukan energi sejati, atau kekuatan mentah, itu jelas di luar perbandingan seni energi lainnya. Kembali ketika Yang Qi menggunakan seni energi esnya yang dingin untuk memanggil tombak biru, kekuatannya bahkan tidak dekat dengan tombak Dewa Langit. Dan dia berada di fase ke-8, sedangkan Yang Qi hanya di ke-6. Menjangkau, Yang Qi mengambil batu dari tanah, lalu menggambar pusaran neraka untuk melemparkannya. Seketika, itu terbakar dan menabrak batu besar di dekatnya, menyebabkannya meledak. Luar biasa, biasanya, Anda harus mengolah ke puncak fase ke-7 sebelum Anda dapat menembus batu dan menyebabkan ledakan. Seberapa kuatkah seni energi saya ini? Sayangnya, saya masih harus membuat banyak kemajuan. Saya tidak dapat memperpanjang dan menarik kembali energi saya yang sebenarnya. Jadi saya masih harus secara pribadi melemparkan batu itu. Pada fase ke-6, seseorang bisa membentuk senjata, tetapi tidak bisa mengendalikan mereka dari kejauhan. Namun, pada fase ke-7, adalah mungkin untuk memperluas energi sejati untuk menggunakan senjata dari kejauhan. Sedangkan untuk menarik kembali energi sejati, itu sangat berguna dalam pertempuran karena itu bisa membantu menghemat kekuatan. Seperti yang diharapkan,
fase ke-7 kira-kira 10 kali lebih kuat dari yang ke-6 dalam hal kecakapan pertempuran. Sebenarnya, itulah alasan mengapa Yang Honglie merasa sangat percaya diri untuk dapat memerintah atas Yang Qi. Secara teknis, tingkat penguasaan seni energi Yang Qi yang lebih rendah berarti bahwa ia seharusnya tidak cocok dengan Yang Honglie. Tapi sekarang, berkat kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, dia sudah yakin bahwa dia bisa menghadapi Yang Honglie, dan itu terutama benar mengingat dia memiliki Infernal Deity Spear-nya, yang bisa bergerak dengan sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa menghindarinya. Tombak ini bukan senjata biasa. Ketika dilepaskan dalam serangan, teriakan seperti orang-orang dari neraka akan bergema, seolah jutaan demi jutaan hantu dan iblis melolong. Siapapun yang mendengarnya akan terkejut sampai ke inti, dan tidak akan dapat menghindari serangan, yang dalam beberapa hal baik mental maupun fisik. Yang benar adalah bahwa bahkan jika beberapa jenius lain entah bagaimana memperoleh kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, orang itu tidak akan mampu membentuk Infernal Deity Spear. Alasan Yang Qi bisa karena Mammoth petir, produk yang mungkin dari budidaya beberapa ahli yang kuat dan energi sejati. Omong-omong, Yang Qi masih penasaran mengapa imp emas di dahinya tetap benar-benar bergerak sampai titik ini. Intisari yang telah ditinggalkannya adalah memberdayakan ke tingkat yang mengejutkan, memungkinkan Yang Qi melampaui orang biasa dalam banyak hal. Saat energi sejatinya melonjak, Yang Qi merasa lebih santai dan nyaman dari sebelumnya, dan akhirnya melemparkan kepalanya kembali dan melepaskan tangisan panjang. Itu hanya beberapa hari, dan dia sudah mencapai fase ke-6, tingkat senjata energi. Prestasi seperti itu adalah tipe yang jarang terlihat di benua kaya subur. Fis Raja yang tak terkalahkan, teriaknya, melepaskan teknik bela diri kelas kerajaan semaksimal mungkin. Saat energinya mengalir, tinjunya menjadi seperti gunung, bergerak dengan kecepatan cepat ke sana kemari, udara tercabik-cabik, dan tanah terbelah seolah-olah oleh kapak. Infernal Deity Spear adalah sesuatu yang tidak bisa dia gunakan dengan ringan. Jika ada yang melihatnya, itu pasti akan menyebabkan bencana besar. Namun, dia bisa menggunakan Invisible King's Fist kapan saja dia mau, membuat kelas kuasa royal menjadi sesuatu yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam hari-hari terakhir kultivasinya, dia sudah mempraktikkan semua kuda-kuda dan bentuk teknik tinju barunya sampai dia bisa melakukannya dengan sempurna. Meskipun dia belum bisa memanggil gambar 6 tangan dari energi sejati seperti ayahnya, dia masih bisa melepaskan serangan begitu eksplosif sehingga mereka bisa membuat celah ke gunung. Pada titik ini, ia bisa dengan mudah merobek siapapun di fase ke-6 menjadi tercabik-cabik. Segera, sekitar tengah malam, dan lembah mulai menjadi sangat dingin. Pada titik itu, Yang Qi berhenti dari kultivasi, melompat ke pepohonan. Ia mulai melakukan perjalanan keluar dari gunung, lebih gesit daripada monyet. Pakar fase ke-7 bisa melampaui ini. Mereka bisa terbang di sepanjang puncak pohon itu sendiri, dan beberapa bahkan bisa menggunakan metode khusus untuk membentuk sayap energi sejati, sehingga memungkinkan untuk benar-benar meluncur di udara. Dengan teknik-teknik itu, menempuh jarak 1.500 km dalam sehari bahkan tidak akan menjadi masalah. Ketika sampai pada sayap, jika dia mengolah kekuatan Mammoth penghancur neraka sampai ke tahap ke-7, maka dia bisa membentuk sayap iblis-iblis, yang jauh lebih unggul dari sayap energi sejati. Sayangnya, klan yang tidak memiliki teknik apapun yang dapat digunakan untuk membentuk sayap dari energi sejati, yang merupakan kelemahan mereka. Teknik sayap energi sejati semacam itu dianggap sangat langka, dan biasanya dirahasiakan di organisasi yang memilikinya. Yun Hailan, Song Haishan, kalian berdua mengkhianatiku, bersih dan sederhana, dan saya akan membalas Anda satu hari ini. Sayangnya, waktu itu tidak tepat sekarang, tapi tunggu sampai basis kultivasi saya semakin kuat. Setelah saya sepenuhnya menyerap Mammoth petir itu, maka saya akan membalas Anda dengan jenis yang sama. Yang Qi tahu bahwa mengembalikan kehormatan dan kejayaan klannya, membantu ayahnya, dan menyelamatkan saudara-saudaranya adalah hal yang paling penting. Tapi duri terbesar di sisinya masih bagaimana Yun Hailan mengkhianatinya. Jika dia tidak membalas kesalahan itu, maka dia tidak pantas disebut seseorang. Tak lama, Yang Qi keluar dari gunung dan kembali ke Yan Heaven. Dalam ratusan kilometer di sekitar kota itu terdapat segala macam garnisun, desa, dan kota, yang tersebar sebanyak bintang di langit. Mereka dihubungkan oleh jaringan jalan yang rumit, yang terbesar cukup lebar untuk sekitar selusin kereta kuda untuk berjalan mengikuti. Setiap jalan ditaburi dengan lempengan batu kapur, dan dirawat dengan sangat baik. Di benua kaya subur, hampir semua orang bisa berlatih kultivasi, bahkan orang biasa. Karena itu, menciptakan bangunan dan jalan yang luar biasa bukanlah hal yang sulit bagi mereka. Tentu saja,
Sebagian besar warga negara biasa hanya bisa mengembangkan seni energi kelas 3, dan kebanyakan dari mereka tidak pernah maju melewati fase keempat, tingkat perbaikan energi. Namun, itu masih bukan prestasi kecil. Orang-orang di fase keempat masih cukup kuat untuk membawa 100 pound sambil berlari dengan kecepatan penuh. Orang-orang kuat seperti mereka yang memperbaiki jalan, membangun gedung, menggali parit, dan menggali batu dari gunung. Itulah mengapa benua kaya subur dipenuhi dengan gedung-gedung yang menakjubkan, jalan yang terawat baik, dan barang-barang kaya lainnya. Karena alasan itulah nama benua itu sendiri memiliki kata kaya di dalamnya. Kadang-kadang, rakyat jelata akan berhasil menimbun pil konvergensi energi yang cukup untuk membuat terobosan budidaya dan memasuki tingkat letusan energi. Orang-orang seperti itu akan segera direkrut oleh klan yang kaya dan berkuasa, atau oleh kaum bangsawan, dan akan berfungsi sebagai penjaga khusus. Ketika mereka menjadi bagian dari organisasi apapun yang mereka bergabung, mereka akhirnya akan mendapatkan akses ke seni energi tingkat tinggi. Tiba-tiba, sesuatu menangkap telinga Yang Qi. Apa itu? Apakah ada orang yang bertarung di tepi sungai Yan di sana? Yan Heaven dibangun di sebelah sungai Yan yang tertutup kabut, yang sangat nyaman karena berbagai alasan. Sungai itu sendiri lebarnya puluhan kilometer, dan kedua tepiannya menampilkan pantai-pantai luas yang dipenuhi dengan rumpun tumbuh-tumbuhan, batu-batu besar, dan sejenisnya. Fitur medan yang indah benar-benar menjadikan pantai-pantai itu lokasi yang sempurna untuk tetap tersembunyi, dan banyak seniman energi tingkat tinggi akan membuat rumah mereka di sana. Saat Yang Qi sedang berjalan melewati salah satu daerah pantai, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi energi, dan mendengar suara pertempuran. Berhenti di tempat, dia melihat ke depan untuk menemukan seorang wanita muda dikepung oleh lebih dari 10 pria berkulit hitam. Laki-laki berkulit hitam semuanya ahli dalam fase kelima, tingkat energi erupsi. Salah satu dari mereka sangat tinggi dan mengesankan, dan memiliki proyeksi energi di belakangnya yang tampak seperti wajah hantu ganas. Dari fluktuasi energi sejati yang bergulir darinya, tampaknya energi-energinya terkait dengan racun. Dia jelas pemimpin mereka, dan fakta bahwa dia bisa membentuk energi sejati menjadi wajah hantu menunjukkan bahwa dia sedikit lebih maju daripada Yang Qi, dan berada di fase ketujuh, tingkat manifestasi energi. Apakah itu seni energi dari House of Shadowblight? Yang Qi adalah orang yang cukup tanggap, dan segera bisa merasakan bahwa seni energi hantu wajah ini entah bagaimana terkait dengan racun yang telah diserang kedua saudara lelakinya. Mungkin, orang-orang berpakaian hitam ini adalah musuh yang bertekad melukai klan Yang. Adapun wanita muda yang mereka lawan, dia mengenakan pakaian putih, dan memegang pedang hijau. Setiap sapuan senjatanya mengirimkan aliran energi pedang keluar yang akan membentuk derek abadi, yang kemudian akan menyerang wajah hantu. Suara mendesing, hujan baut panah tiba-tiba meletus dari laki-laki berambut hitam lainnya, masing-masing setebal dan setinggi tombak. Apakah itu crossbows tentara Feling? Gumam Yang Qi, terkejut. Crossbow army Feling sangat mematikan, dan bisa merobek melalui energi sejati, bahkan ketika itu dibentuk menjadi perisai. Sebagai contoh, perisai energi yang dipanggil Yang Kui, meskipun bisa dikatakan kebal terhadap semua jenis senjata, sebenarnya tidak akan berguna melawan crossbows tentara penebas. Dalam beberapa saat, udara penuh dengan baut setajam silet, mengarah seperti awan belalang menuju wanita berjubah putih. Wanita muda itu sudah membawanya kembali ke sungai, tidak meninggalkan jalan keluar. Tapi kemudian, sepasang besar sayap energi sejati tiba-tiba tumbuh keluar dari punggungnya, masing-masing panjangnya sepenuhnya 9 meter. Dengan satu ketukan sayap itu, dia meluncur tinggi ke langit, tampak hampir seperti bangau abadi ketika dia benar-benar menghindari baut panah. Apakah itu yang saya pikirkan? Sayap burung bangau putih, itu adalah seni energi kelas 1 yang digunakan oleh orang-orang dari rumah hakim kota. Bukan, dia dari rumah hakim kota. Terkejut, Yang Qi mulai berlari ke depan. Fish versus Bell Wings of the White Crane adalah seni energi kelas 1. Itu tidak kejam seperti Invisible Kingfish, tapi itu memang memberikan kemampuan terbang yang luar biasa. Meskipun itu tidak memungkinkan praktisi untuk terbang ke surga tertinggi seperti bangau putih yang sebenarnya, itu membuat ketinggian 100 meter dapat dicapai, dan dapat digunakan untuk meluncur sejauh selusin kilometer. Dengan demikian, itu adalah seni energi yang tidak lebih atau kurang luar biasa daripada Invincible Kingfish, karena cara itu dapat digunakan untuk melarikan diri dari musuh atau melakukan perjalanan jarak jauh. Itu sangat berguna. Dan di Yan Heaven, satu-satunya orang yang bisa menggunakan jenis seni energi ini adalah orang-orang dari rumah hakim kota. Klan yang kaya dan berkuasa di Yan Heaven memiliki teknik yang memberikan kecakapan pertempuran ganas, tetapi tidak ada yang bisa terbang seperti orang-orang dari rumah hakim kota. Bahkan lebih spesifik dari itu,
Wings of the White Crane adalah teknik rahasia yang hanya diturunkan melalui garis keturunan Hakim Kota. Dengan demikian, jelas siapa wanita berjubah putih ini. Setelah menghindari baut panah, dia melihat kembali ke bawah, lalu mengarahkan pedangnya ke tanah. Ketika dia menuangkan energi sejati ke dalam pedang, itu mulai bergetar ketika kekuatan destruktif dibangun di dalamnya. Kemudian, dia berteriak, satu pedang untuk membekukan 19 prefektur. Seketika, cahaya pedang yang menyilaukan mulai jatuh ke bawah, menutupi seluruh pantai dengan proyeksi pedang. Mass of Heaven, Net of Earth, menghancurkan, karena kekuatan cahaya pedang yang sangat besar, pasir granular di pantai langsung berubah menjadi bubuk. Hanya perlu melirik Yang Qi untuk menyadari bahwa pedang ini adalah senjata ilahi yang luar biasa. Apapun yang bisa memperkuat seni energi seseorang dengan cara ini jelas merupakan sesuatu yang sangat berharga. Lagi pula, senjata ilahi seperti ini dapat dengan mudah digunakan untuk mendapatkan keunggulan di atas musuh. Pemimpin pria berkulit hitam jelas mencapai kesimpulan yang sama dengan Yang Qi. Mengangkat lengannya, dia memanggil apa yang pertama kali tampak sebagai kanopi elips di atas mereka. Ketika mulai terbentuk, menjadi jelas bahwa itu adalah lonceng besar, yang hanya butuh beberapa saat untuk menutupi dirinya dan orang-orangnya. Golden Bell Rampat, cahaya pedang menghantam lonceng emas, menyebabkan nyala api, dan melahirkan banyak suara dentang tajam yang bergulir melintasi perairan sungai. Lebih dari 100 proyeksi pedang menghantam Bell, namun, tidak dapat menerobosnya. Segera, wanita berjubah putih itu jelas kehabisan energi sejati, menyebabkan sayapnya mulai memudar. Jelas, mereka akan lenyap dalam beberapa saat. Bagaimanapun, tidak semua orang bisa menggunakan seni energi mereka untuk jangka waktu yang lama seperti Yang Qi. Ini adalah kesempatan kita, kata pemimpin pria berkulit hitam itu. Membalikkan aliran energinya, dia mengirim Bell terbang ke atas, secara bersamaan mengubahnya menjadi palu besar. Ledakan, palu itu memukul wanita berjubah putih, menjatuhkannya dari udara. Ketika dia menabrak pasir, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan energi sejatinya menggigil dalam ketidakstabilan. Pada titik ini, Yang Qi bisa melihat wajahnya, dan dikejutkan oleh kecantikannya. Perlahan-lahan berjalan menuju wanita muda yang jatuh itu, pemimpin pria berkulit hitam itu berkata, "Bagaimana kamu suka itu? Menyakiti? Anda baru saja mencapai tahap ke-7, tingkat manifestasi energi, tapi Anda belum menstabilkan tempat Anda di sana. Saya sudah berada di level manifestasi energi selama lebih dari 1 dekade. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa pedang Anda dapat mengalahkan saya?" Wanita muda itu menatapnya. "Aku tidak percaya bahwa House of Shadowblight di sini merencanakan melawan Yan Heaven. Apakah Anda orang lelah dengan kehidupan atau sesuatu?" Pemimpin itu tersenyum ganas. "HMPH, bagi House of Shadowblight, Yan Heaven bukanlah apa-apa. Kita akan mencaplok satu demi satu kota, dan akhirnya, menggulingkan seluruh dinasti Sage Ancestor, maka kita akan menjadi kekuatan kekaisaran yang memerintah benua kaya subur. Menimbang bahwa Anda memiliki Wings of the White Crane itu, saya kira aman untuk menganggap Anda adalah putri Hakim Kota Yan Gufeng. Jika aku menculikmu, dia pasti akan membayar pil konvergensi energi yang cukup besar untuk mengembalikanmu." Tawa meledak di antara laki-laki berambut hitam lainnya. "Bos," salah satu dari mereka berkata, "mengapa kita tidak bersenang-senang dengannya dulu? Kita bisa menggunakan beberapa House of Shadowblight's lovemaking powder kami. Beri dia itu, dan alih-alih berjuang untuk menjauh dari kita, dia akan berjuang untuk menguasai kita." Tawa yang lebih riuh memenuhi udara, menghancurkan semua harapan perempuan muda itu untuk keluar dari situasi tersebut. Fish versus Bell. Wings of the White Crane adalah seni energi kelas 1. Itu tidak kejam seperti Invisible King's Fish, tapi itu memang memberikan kemampuan terbang yang luar biasa. Meskipun itu tidak memungkinkan praktisi untuk terbang ke surga tertinggi seperti bangau putih yang sebenarnya, itu membuat ketinggian 100 meter dapat dicapai, dan dapat digunakan untuk meluncur sejauh selusin kilometer. Dengan demikian, itu adalah seni energi yang tidak lebih atau kurang luar biasa daripada Invincible King's Fish, karena cara itu dapat digunakan untuk melarikan diri dari musuh atau melakukan perjalanan jarak jauh. Itu sangat berguna. Dan di Yan Heaven, satu-satunya orang yang bisa menggunakan jenis seni energi ini adalah orang-orang dari rumah Hakim Kota. Klan yang kaya dan berkuasa di Yan Heaven memiliki teknik yang memberikan kecakapan pertempuran ganas, tetapi tidak ada yang bisa terbang seperti orang-orang dari rumah Hakim Kota. Bahkan lebih spesifik dari itu, Wings of the White Crane adalah teknik rahasia yang hanya diturunkan melalui garis keturunan Hakim Kota. Dengan demikian, jelas siapa wanita berjubah putih ini. Setelah menghindari baut panah, dia melihat kembali ke bawah, lalu mengarahkan pedangnya ke tanah.
ketika dia menuangkan energi sejati ke dalam pedang, itu mulai bergetar ketika kekuatan destruktif dibangun di dalamnya. Kemudian, dia berteriak, satu pedang untuk membekukan 19 prefektur. Seketika, cahaya pedang yang menyilaukan mulai jatuh ke bawah, menutupi seluruh pantai dengan proyeksi pedang. Mass of Heaven, Net of Earth, menghancurkan, karena kekuatan cahaya pedang yang sangat besar, pasir granular di pantai langsung berubah menjadi bubuk. Hanya perlu melirik Yang Qi untuk menyadari bahwa pedang ini adalah senjata ilahi yang luar biasa. Apapun yang bisa memperkuat seni energi seseorang dengan cara ini jelas merupakan sesuatu yang sangat berharga. Lagi pula, senjata ilahi seperti ini dapat dengan mudah digunakan untuk mendapatkan keunggulan di atas musuh. Pemimpin pria berkulit hitam jelas mencapai kesimpulan yang sama dengan Yang Qi. Mengangkat lengannya, dia memanggil apa yang pertama kali tampak sebagai kanopi elips di atas mereka. Ketika mulai terbentuk, menjadi jelas bahwa itu adalah lonceng besar, yang hanya butuh beberapa saat untuk menutupi dirinya dan orang-orangnya. Golden Bell rampat, cahaya pedang menghantam lonceng emas, menyebabkan nyala api, dan melahirkan banyak suara dentang tajam yang bergulir melintasi perairan sungai. Lebih dari 100 proyeksi pedang menghantam Bell, namun, tidak dapat menerobosnya. Segera, wanita berjubah putih itu jelas kehabisan energi sejati, menyebabkan sayapnya mulai memudar. Jelas, mereka akan lenyap dalam beberapa saat. Bagaimanapun, tidak semua orang bisa menggunakan seni energi mereka untuk jangka waktu yang lama seperti Yang Qi. Ini adalah kesempatan kita, kata pemimpin pria berkulit hitam itu. Membalikkan aliran energinya, dia mengirim Bell terbang ke atas, secara bersamaan mengubahnya menjadi palu besar. Ledakan, palu itu memukul wanita berjubah putih, menjatuhkannya dari udara. Ketika dia menabrak pasir, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan energi sejatinya menggigil dalam ketidakstabilan. Pada titik ini, Yang Qi bisa melihat wajahnya, dan dikejutkan oleh kecantikannya. Perlahan-lahan berjalan menuju wanita muda yang jatuh itu, pemimpin pria berkulit hitam itu berkata, "Bagaimana kamu suka itu? Menyakiti? Anda baru saja mencapai tahap ke-7, tingkat manifestasi energi, tapi Anda belum menstabilkan tempat Anda di sana. Saya sudah berada di level manifestasi energi selama lebih dari 1 dekade. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa pedang Anda dapat mengalahkan saya?" Wanita muda itu menatapnya. "Aku tidak percaya bahwa House of Shadowblight di sini merencanakan melawan Yan Heaven. Apakah Anda orang lelah dengan kehidupan atau sesuatu?" Pemimpin itu tersenyum ganas. "HMPH, bagi House of Shadowblight, Yan Heaven bukanlah apa-apa. Kita akan mencaplok satu demi satu kota, dan akhirnya, menggulingkan seluruh dinasti Sage Ancestor, maka kita akan menjadi kekuatan kekaisaran yang memerintah benua kaya subur. Menimbang bahwa Anda memiliki Wings of the White Crane itu, saya kira aman untuk menganggap Anda adalah putri hakim kota Yan Gufeng. Jika aku menculikmu, dia pasti akan membayar pil konvergensi energi yang cukup besar untuk mengembalikanmu." Tawa meledak di antara laki-laki berambut hitam lainnya. "Bos," salah satu dari mereka berkata, "mengapa kita tidak bersenang-senang dengannya dulu? Kita bisa menggunakan beberapa House of Shadowblight's love-making powder kami. Beri dia itu, dan alih-alih berjuang untuk menjauh dari kita, dia akan berjuang untuk menguasai kita." Tawa yang lebih riuh memenuhi udara, menghancurkan semua harapan perempuan muda itu untuk keluar dari situasi tersebut. "Mati!" dia tiba-tiba berteriak, menggerakkan jarinya di sepanjang ujung pedangnya untuk mengirimkan seberkas cahaya pedang. Secepat kilat, itu terbagi menjadi ratusan aliran terpisah yang menusuk ke laki-laki berkulit hitam yang baru saja berbicara. Ketika dia menjerit dan menjatuhkan diri ke tanah, para lelaki berkulit hitam lainnya berserakan, kaget bahwa wanita muda itu bisa melepaskan serangan yang begitu menghancurkan. "Sial!" geram pemimpin itu, memandang berkeliling ke arah anak buahnya. Kemudian, dia tersenyum dan menatap kembali ke wanita muda itu. "Trik pedang kecil yang sangat jahat yang kau miliki di sana. Tetapi sekarang setelah Anda menggunakannya, energi Anda yang sebenarnya jauh lebih buruk daripada sebelumnya, jadi saya tidak perlu khawatir tentang Anda bertarung seperti binatang buas yang terpojok. Kamu pikir kamu bisa membunuh orang lain? Silakan dan coba." Putri hakim kota pemimpin laki-laki berkulit hitam telah dipukuli menjadi bubur. Setelah berbaring di pasir sejenak, dia berjuang untuk menatap Yang Qi dan berkata, "Kakakmu, cukup ahli, ya Pang, kamu siapa?" Bam, satu-satunya tanggapan Yang Qi adalah mengakhiri hidupnya dengan pukulan tinju terakhir. "Teknik serangan yang luar biasa, Tuan Muda," kata wanita muda berkulit putih itu. "Dan seni energi yang luar biasa, basis kultivasi Anda berada di fase ke-6. Namun, Anda dengan mudah mengirim seorang ahli di fase ke-7. Orang-orang jenius seperti Anda jarang mengatakannya. Banyak terima kasih telah menyelamatkan saya.
Tuan Muda, bolehkah saya meminta untuk mengetahui nama keluarga Anda yang terhormat dan nama yang diberikan terhormat? Bagi saya adalah Putri Hakim Kota Yan Heaven, Yan Feixia. 1. Saya Yang Qi. Harapan pertamanya adalah melihat wajahnya bersinar karena terkejut ketika mendengar namanya. Lagi pula, dia cukup terkenal di Yan Heaven sekarang, dan dikatakan sebagai sutra hedonistik yang tidak berguna yang telah membawa kehancuran ke klannya. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa Yan Feixia tidak bereaksi sama sekali. "Ah, Tuan Muda Klan Yang," katanya dengan dingin. "Ya, aku harus benar-benar mengucapkan terima kasih atas bantuanmu malam ini." Terkejut dengan reaksi, Yang Qi berkata, "Nona Muda Yan, apakah Anda baru saja kembali ke Yan Heaven?" "Memang, saya telah pergi bekerja pada kultivasi saya selama sekitar 10 tahun. Ini adalah pertama kalinya saya kembali, dan saya sangat terkejut disergap oleh para ahli dari House of Shadowblight. Sebenarnya, saya harus segera kembali ke kota untuk melaporkan masalah ini dan mencoba untuk mendapatkan penjelasan." Melangkah ke depan, dia mulai memeriksa mayat para lelaki berkulit hitam. Ketika dia sampai ke mayat pemimpin yang hancur, itu mengejutkan Yang Qi bahwa dia merogoh pakaiannya dan mengeluarkan apa yang tampak seperti bel tembaga kecil. Itu ditutupi dengan desain yang kompleks, dan jika seseorang melihat dari dekat, akan jelas bahwa meskipun terlihat seperti tembaga, sebenarnya terbuat dari beberapa jenis logam lainnya. Aku bertanya-tanya mengapa Golden Bell rampatnya begitu kuat. Ternyata, dia memiliki harta kecil ini, sebuah lonceng yang terbuat dari emas murni dari luar angkasa, ditempa oleh seorang master energi. Ini akan berfungsi untuk memberikan dorongan signifikan pada seni energinya, dan jelas meningkatkan kekuatan Golden Bell rampatnya beberapa kali. Dia memeriksa lonceng dengan cermat sejenak, seolah-olah berkomitmen setiap aspek dari itu ke memori, dan kemudian melemparkannya ke Yang Qi. "Kamu memberikannya padaku?" Yang Qi bertanya, terkejut, melihat ke bawah pada desain kompleks yang menutupi permukaannya. Dia memperhatikan bahwa ada juga garis-garis teks yang sangat kecil, yang mengungkapkan teknik budidaya Golden Bell rampat itu sendiri. Anehnya, itu adalah seni energi kelas 1. Itu bisa digunakan untuk membentuk kanopi pertahanan berbentuk lonceng yang terbuat dari energi sejati yang akan menangkis semua jenis serangan. Bahkan energi beracun tidak akan berguna melawannya. "Yah, itu trofi pertarunganmu. Setelah semua," kata Yan Feixia sambil tertawa lembut, "kamu melakukan kerja keras. Jadi ini bukan tempatku untuk mengambil semua rampasan. Itu teknik budidaya kelas 1. Anda tahu, jadi jika Anda menguasainya, itu akan meningkatkan seni energi Anda dengan 1 atau 2 langkah. Seni energi kelas 1 tidak mudah didapat. Jika Anda menjualnya di lelang, Anda mungkin akan membuat beberapa ratus ribu pil konvergensi energi." "Beberapa ratus ribu?" jawab Yang Qi. Dia menjilat bibirnya. "Itu keberuntungan. Ini, hal-hal seperti itu sangat berharga." Pada saat itu, Yan Feixia menatap pemimpin dan mendorongnya dengan pedangnya. Dia juga memiliki beberapa harta lainnya. Akan sangat sia-sia untuk tidak mengambilnya. "Yah, dia ditutupi dengan racun," Yang Qi berkata, "dan aku belum memiliki kemampuan untuk menggunakan telekinesis. Nona Yan, mengapa kamu tidak mencari harta karunnya, lalu kita dapat membagi apa yang kita temukan?" "Itu berhasil," jawabnya lugas. Melambaikan tangannya, dia mengirimkan aliran energi sejati, yang berubah menjadi tangan seperti kehidupan yang dengan cepat turun untuk mencari mayat. Prosesnya hanya memakan waktu sebentar, dan menghasilkan botol tembakau, beberapa lembar kertas, dan apa yang kelihatannya seperti buku jilid kulit. Botol tembakau ini mengandung penangkal racun yang membatalkan sebagian besar racun yang digunakan oleh House of Shadowblight. Kertas-kertas ini adalah uang kertas dari dinasti Sage Ancestor, yang dapat ditukar dengan pil konvergensi energi. Dan buku ini, well, itu terbuat dari daging manusia. Dan itu berisi seni racun yang dikembangkan oleh House of Shadowblight. Yan Feixia jelas telah melihat banyak hal dalam hidupnya, dan mengetahui banyak rahasia yang orang biasa tidak akan sadari. Yang Qi tidak bisa tidak mengagumi apa yang mampu dilakukan oleh orang-orang dari klan dan sekte penting. Meskipun Yang Qi sendiri dianggap sebagai salah satu elit muda di Yan Heaven, dia masih seperti katak di sumur jika dibandingkan dengan orang seperti ini. "Penangkal," gumamnya, matanya berkilauan. "Kakak laki-laki tertua saya dan saudara laki-laki kedua diracuni oleh Shadowblight, sehingga penawarnya akan sangat membantu. Adapun uang kertas, mengapa kita tidak membaginya secara merata, dan kemudian Anda menyimpan manual seni racun? Bagaimana menurutmu, Nona Yan?" "Baiklah," jawabnya tanpa upacara, menyerahkan kepadanya setengah dari uang kertas. Dia berkata, "Aku tidak benar-benar membutuhkan manual racun untuk jujur. Tapi aku mungkin bisa menyerahkannya kepada sekte saya dengan imbalan hadiah. Ya, sudah malam, dan aku harus pulang. Alih-alih mengundang Anda untuk berkunjung,
saya akan pergi ke klan yang dalam beberapa hari untuk berterima kasih dengan benar. Kamu terlalu baik, kata Yang Qi. Itu sudah dikatakan, Nona Yan, saya lebih suka bagi Anda untuk tidak menyebutkan kejadian ini kepada siapapun. Beritahu orang-orang bahwa Anda menangani orang-orang dari House of Shadow Blight. Oh, aku mengerti, jawabnya. Jika tersiar kabar tentang ini bisa berdampak buruk bagi klan Yang. Melambaikan tangannya, dia mengirim aliran energi keluar yang memicu mayat para penyergap. Dalam beberapa saat, mereka semua terbakar habis menjadi abu. Seni energi Inferno, mata Yang Qi melebar. Nona Yan, saya tidak akan pernah bisa menebak itu. Mengingat Anda menggunakan teknik pedang tipe logam sebelumnya, Anda juga akan menjadi ahli teknik tipe api. Bisakah kedua jenis seni energi ini benar-benar bekerja dengan baik bersama? Biasanya, orang akan mengembangkan teknik yang terkait dengan hanya satu elemen tertentu. Mencampur unsur-unsur dalam budidaya bisa sangat berbahaya. Yan Feixia tersenyum dengan tenang. Ini adalah teknik warisan rahasia dari sekte saya yang memungkinkan orang untuk secara bersamaan menumbuhkan dua jenis seni energi. Dia tampaknya tidak cenderung untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, yang sepenuhnya masuk akal. Sekte dan organisasi sering memiliki rahasia yang tidak dimaksudkan untuk disebarkan. Meskipun Yang Qi mengolah seni energi dari klan Yang, setelah lumpuh, ia mulai memberi mereka kekuatan dengan kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Teknik baru itu sedalam kedalaman neraka, dan memiliki kemampuan untuk tetap tersembunyi sepenuhnya. Bagaimanapun, Yang Qi tidak terlalu tertarik pada Golden Bell Rampat. Lagi pula, jika dia bisa mencapai tahap ke-7, tingkat manifestasi energi, maka kekuatan God Mammoth penghancur neraka akan memberikan teknik pertahanan khusus, Infernal Deity Aegis, dalam kombinasi dengan Fiend Devil Wings, itu akan memberinya kemampuan defensif yang jauh melampaui Golden Bell Rampat. Dari itu dapat dilihat bahwa kekuatan God Mammoth penghancur neraka adalah salah satu teknik legendaris yang tak tertandingi di dunia. Dalam hal manifestasi penuh dari dewa-dewa infernal, itu adalah bola hitam energi sejati. Akhirnya, di tingkat Master of Energy, itu akan menjadi sangat kuat sehingga akan memberikan perlindungan bahkan di kedalaman gunung berapi. Itu adalah tingkat pertahanan yang hampir melampaui apa yang manusiawi. Bahkan, Hakim Kota Yan Heaven, yang memang memiliki basis budidaya Master of Energy, serta teknik pertahanan yang luar biasa, akan diubah menjadi abu jika ia melompat ke gunung berapi. Tampaknya setiap kemajuan basis kultivasi dan seni energi saya akan mengarah pada peningkatan 100 kali lipat dalam kekuatan, pikir Yang Qi, hatinya berdenyut penuh harap, bisakah aku benar-benar membawanya sampai ke fase ke-7. Bahkan baru saja melangkah ke fase ke-6, pertarungannya dengan pemimpin yang berkulit hitam telah menyebabkan partikel ketiga terbangun di dalam dirinya, memberinya kekuatan 3 Mega Mammoth kuno. Aku akan pergi sekarang, Tuan Muda Yang. Dalam beberapa hari, aku akan datang lagi untuk mengucapkan terima kasih. Dengan itu, Yan Feixia meminta seni energinya untuk sekali lagi memanggil sepasang sayap putih. Melompat beberapa meter ke udara, dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke cahaya bintang, tampak sangat mirip bangau putih yang spektakuler. Yang Qi menatap rampasannya. Setelah melihat-lihat catatan bank, dia menyadari bahwa itu bernilai lebih dari 100.000 pil konvergensi energi. Kekayaan sebanyak itu setara dengan sekitar 3 bulan pendapatan untuk klan Yang. Menimbang bahwa garis keturunan langsungnya sekarang benar-benar bangkrut, bahwa banyak pil konvergensi energi pasti akan sangat membantu. Dan kemudian ada lonceng emas, dan teknik yang tertulis di atasnya, yang juga merupakan harta yang sangat berharga, itu juga bernilai ratusan ribu pil konvergensi energi, dan meskipun itu tidak akan mengurangi krisis, itu setidaknya akan menambah kerugian garis keturunan sampai batas tertentu. Dengan itu, Yang Qi pergi. Ketika dia sampai di tembok kota, dia menskalakannya sehebat macan tutul. Satu-satunya hal yang terdeteksi oleh penjaga kota adalah angin sepoi-sepoi yang disebabkan oleh kematiannya. Asteris kembali di rumah klan Yang. Dia menemukan jalan ke kamar pribadi tertentu, lalu mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian, suara gemilang yang Zan bisa terdengar dari dalam. "Kier, apakah Anda kembali dari pelatihan Anda? Silahkan masuk." Kemudian, pintu ke ruangan itu, yang tebalnya sekitar 1/3 meter, perlahan-lahan terbuka. Yang Qi bergegas masuk untuk menemukan ayah dan 2 saudara laki-lakinya semua duduk di sana bersila. Ayahnya memiliki 2 tangan terentang, dengan telapak tangan diletakkan di masing-masing punggung saudara-saudaranya ketika ia berusaha mengusir racun dari mereka. Sayangnya, dari kulit wajah saudara-saudaranya, jelas bahwa energi beracun tidak mudah dihilangkan. Begitu Yang Zan melihat Yang Qi, tatapannya memasuki dirinya seperti api yang membakar. "Kier, basis kultivasi Anda telah maju lagi, kan?" "Ya, ayah,"
Saya akhirnya menembus ke tingkat senjata energi. Pada titik ini, saya seharusnya bisa mengalahkan Yang Honlie tanpa masalah. Jangan sombong, jawab ayahnya dengan serius. Yang Honlie berada di fase ke-7, dan kamu tidak bisa meremehkannya. Secara umum, praktisi seni energi fase ke-6 tidak mampu mengalahkan yang fase ke-7. Aku tahu, ayah, kata Yang Qi, mengangguk. Saudara ketiga, kata saudara laki-laki tertuanya, memaksakan senyum ke wajahnya. Kamu benar-benar keluar dari bencanamu. Sayang sekali aku lumpuh. Ayah tidak bisa mengeluarkan energi beracun sialan ini dari saya. Jangan khawatir, kata Yang Zan, skenario terburuk. Aku akan memohon salah satu ketua tetua fase ke-9 untuk membantu. Saudara laki-laki tertua Yang Qi menggelengkan kepalanya. Ayah, para pemimpin tua semuanya sudah kehabisan umur, dan harus memusatkan semua upaya mereka untuk mencoba merebut kehidupan dari surga. Bagaimana mereka bisa meluangkan upaya untuk fokus pada kita ketika mereka begitu khawatir tentang mencoba memperpanjang umur mereka sendiri? Kepala tetua sudah mencapai titik menghindari semua pertempuran untuk tujuan menghemat energi sejati. Jadi jelas, mereka tidak akan menyia-nyiakannya kecuali benar-benar diperlukan. Tidak perlu khawatir, kakak sulung, kata Yang Qi. Tanpa basa-basi lagi, ia mengeluarkan obat penawar dari pakaiannya. Detoksifikasi? Apa itu? Kata Yang Zan, jantung mulai berdebar saat dia melihat penawarnya. Jangan bilang itu benar-benar, karena seni energinya yang canggih, inderanya sangat tajam, dan satu aroma-aroma penawarnya sudah cukup baginya untuk memastikan bahwa itu bisa memperlakukan putranya. Di mana kamu mendapatkan itu? Ini pasti penangkal semacam, kata Yang Qi. Apakah itu bisa menyembuhkan saudara laki-laki tertua dan kedua? Saya tidak yakin. Kita harus mencobanya. Adapun bagaimana saya mendapatkannya, itu dari ahli fase ke-7 dari House of Shadowblight yang saya bunuh. Dia melemparkan obat penawar kepada ayahnya. Aku juga mendapat beberapa uang kertas yang seharusnya membantu situasi keuangan klan. Dengan itu, dia melanjutkan untuk menawarkan deskripsi pertarungan dengan orang-orang dari House of Shadowblight, dan bagaimana dia menyelamatkan Yan Feixia. Besar, luar biasa, Anda telah melakukan banyak hal untuk meringankan dendam antara garis keturunan kami dan rumah hakim kota. Saya pernah mendengar tentang Yan Feixia ini. Dia adalah putri favorit Yan Gufeng, dan sejak kecil dia telah berlatih di True Dragon Institute. Sekarang dia sudah kembali, dia pasti akan memiliki posisi yang sangat tinggi di Yan Clan. Saat Yang Zan berbicara, dia mengambil uang kertas dan bel tembaga yang ditawarkan Yang Qi kepadanya, dan terus berbicara. Golden Bell Rampat adalah seni energi kelas 1. Jika orang biasa mendapatkannya dan menguasainya, ia bisa menemukan klan baru. Secara keseluruhan, ini adalah sekitar 6 atau 700 ribu kekayaan pil konvergensi energi. Itu hampir setahun untung bagi klan yang ini pasti akan mengurangi beberapa krisis. Ayah, bagaimana dengan penawarnya? Tentu saja, itulah yang paling diperhatikan Yang Qi. Yang Zan mengirim sejumlah energi ke dalam botol tembakau, serta beberapa energi beracun yang telah diekstraksi sebelumnya. Ketika dia melihat bahwa penawarnya benar-benar menghilangkan energi beracun, dia berkata, itu pasti bisa membantu saudara-saudaramu mengeluarkan energi beracun. Suara mendesing, tidak ragu-ragu lagi. Ia menggunakan energi-energinya untuk mengubah penawar racun menjadi 2 aliran asap yang menembus ke tubuh putra-putranya, menyebabkan mereka bergetar secara nyata. Setelah melihat itu, Yang Qi mengirim energi sejatinya ke saudara-saudaranya, berharap dapat membantu mereka membangun kembali energi vital mereka. Bagaimanapun, sifat serius dari keracunan mereka berarti bahwa energi vital mereka telah sangat rusak dan berkurang. Dengan wajah yang terlihat terkejut, kakak tertuanya berkata, kakak ketiga, seni energimu sangat kuat. Berdasarkan tingkat seni energinya sendiri, dia bisa mengatakan bahwa energi saudara lelakinya yang ketiga mengalir melalui meridiannya seperti sungai besar. Meskipun energi yang dikandungnya tidak semurni dan semurni energi ayah mereka, itu adalah tipe yang dapat menyebabkan hampir semua makhluk hidup membungkuk tunduk. Beberapa saat kemudian, energi beracun sepenuhnya dihilangkan, dan energi sejatinya dipenuhi dengan vitalitas. Bangkit berdiri, dia berkata, akhirnya sembuh. Sama di sini, kata saudara laki-laki kedua, yang juga melompat, energinya yang sebenarnya melonjak. Bahkan, ada juga bunyi letupan ketika seni energinya tiba-tiba menembus ke fase kelima, tingkat energi erupsi. Kakak ketiga, terima kasih, aku baru saja menerobos. Tersambar petir benar-benar merupakan berkah tersembunyi bagi Anda. Dengan seni energi seperti milikmu, kau adalah berkah sejati bagi klan yang kami. Kakak sulung, kakak kedua, kamu tidak hanya sudah pulih, kamu juga sudah membuat kemajuan. Di masa depan, tidak ada yang akan berani meremehkan garis keturunan langsung dari klan yang kita mungkin masih menghadapi krisis keuangan.
tetapi selama kita hidup, kita bisa kembali. Itu benar, kakak ketiga. Mulai dari sini, mari kita semua bekerja sekeras yang kita bisa untuk membantu ayah mengembalikan kita ke jalur finansial. Ketiga saudara lelaki itu mengulurkan tangan kanan dan saling menggenggam pergelangan tangan, meresmikan tekad mereka. Yang Zhan menatap putra-putranya dengan senyum lebar dan senang. Bagaimanapun juga, setelah beberapa saat, ekspresi serius sekali lagi mengambil alih wajahnya. Anak-anak, aku telah mengungkap kebenaran tentang siapa yang telah menentang kita. House of Shadow Blight telah membentuk aliansi dengan klan aristokrat Yan Heaven, klan Chen. Di masa lalu, mereka tidak pernah memiliki apa yang diperlukan untuk bergerak melawan kami. Tapi mereka melihat insiden dengan Kier sebagai kesempatan untuk membuat rencana. Saudara laki-laki tertua Yang Qi, Yang Yunchong, berkata, "Ayah, ada sesuatu yang telah saya tanyakan. Klan yang kami jelas merupakan klan terkuat di Yan Heaven, dan meskipun sudah umum terjadi perselisihan di antara klan-klan besar, tampaknya bagi saya bahwa kami belum mencapai titik di mana konflik terbuka sesuai. Apakah mereka benar-benar tidak khawatir tentang kita melawan balik?" Yang Qi juga mempertimbangkan masalah ini. Setelah berpikir sejenak, Yang Zhan berkata, "Itu karena bibimu. Sudah bertahun-tahun sejak dia bergabung dengan organisasi top di benua kaya rimba, demi Immortal Institute. Dia memiliki reputasi yang baik di sana, dan dianggap jenius dalam hal seni energi. Karena betapa pentingnya lembaga itu memandangnya, dia menjadi target yang berharga bagi pihak-pihak tertentu. Tentu saja, mereka tidak bisa bergerak padanya di demi Immortal Institute sendiri. Dan karena itu, mereka menargetkan klan. Jelas, mereka berharap bahwa dia akan diberitahu, dan kemudian bergegas kembali ke sini untuk membantu, hanya untuk jatuh ke dalam perangkap mereka. Jadi itulah yang terjadi. Ketiga bersaudara itu berpikir, mata mereka berkedip penuh pengertian. Yang Qi tiba-tiba teringat kembali pada gadis muda yang dia ingat, dan bagaimana dia akan sering memberinya makan ketika dia masih kecil. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos, besok kita lanjut lagi, oke?